Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Setiawan. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika PPG Prajabatan 2022 dan sekarang baru menempuh kuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep bangun datar untuk SD maupun SMP. Ya, di sini kita dari definisi dulu ya. Bangun datar yaitu bangun yang memiliki permukaan datar serta memiliki dua dimensi, yakni panjang dan lebar. Nah, bangun datar sendiri itu di sini tuh banyak, seperti contohnya alas meja yang berbentuk bisa persegi maupun persegi panjang, terus bingkai foto, terus itu layang-layang, dan masih banyak sebagainya. Nah, ini jenis-jenis bangun datar segi 4. Nah, yang pertama itu persegi, kemudian persegi panjang, jajar genjang, dan trapesium. Nah, kita masuk ke bangun datar yang pertama ya, yaitu bangun datar persegi. Nah, ini berikut ciri-ciri dari bangun datar persegi. Nah, sifat-sifatnya seperti ini. Persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sejajar. Kemudian persegi memiliki 4 sudut siku-siku 90 derajat. Nah, sudut siku-siku di sini ya, di sudut A, B, C, D ini sudutnya itu siku-siku 90 derajat. Terus semua sisi persegi memiliki panjang yang sama. Nah, ini sisinya AB dengan BC dengan CD dan DA ini panjangnya sama. Nah, ini bisa dilihat dari simbol ini. Nah, simbol sejajar sama panjang. Nah, semua sudut dalam persegi yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Nah, ini tadi ya 90 derajat. Kemudian persegi memiliki dua diagonal yang saling berpotongan, tegak lurus dan memiliki sama panjang. Nah, jadi potongan diagonalnya itu tegak lurus dan memiliki panjang yang sama. Nah, terus kemudian semua sisi sudut dan diagonal dalam persegi adalah sama besar. Persegi juga memiliki simetri lipat dan simetri putar. Nah, ini simetri putar dari simetri lipat dari persegi. Ini ya. Ini sama ini simetri lipat. Simetri putarnya itu ada 4. Nah, ini kalau diputar nanti sama sisinya. Nah, terus kita lanjut ke luas persegi. Nah, jadi ini bisa kita ketahui ya, luas persegi itu AB kali BC, yang dimana AB itu sisi A dan BC juga sisi A. Jadi bisa kita misalkan ABA dan BC itu A karena sisinya sama panjang. Jadi permisalannya sama ya, jadi A kecil semua. Jadi untuk luas perseginya sisi kali sisi, nah A kali A atau A kuadrat, atau kalau teman-teman lebih familiar dengan S itu boleh jadi S kali S, jadi sisi kali sisi sama dengan S kuadrat atau sisi kuadrat gitu ya. Nah, untuk keliling sendiri itu tinggal semua sisinya itu ditambahkan saja. Jadi keliling AB tambah BC dan CD itu semua dijumlahkan. Nah, itu ketemulah keliling persegi, jadi 4A secara singkatnya. Nah, kemudian kita lanjut ke persegi panjang. Nah, ini persegi panjang itu berbeda dengan persegi ya, tetapi sama-sama memiliki 4 sisi. Nah, ini persegi panjang memiliki 4 sisi yang sejajar dalam 2 pasang yang panjangnya berbeda. Nah, jadi tadi kan persegi itu 4 sisinya sama panjang kalau persegi ya. Nah, kalau di sini persegi panjang itu 4 sisi yang sejajar dalam 2 pasang yang panjangnya berbeda. Jadi 2 sisinya panjangnya sama, AB dengan BC ini sisinya panjangnya sama. Nah, tetapi yang beda itu BC dengan AD. Nah, begini. Persegi panjang memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, 4 sudut siku-siku udah jelas ya. Nah, jadi sudut ABCD ini siku-siku 90 derajat. Nah, terus kemudian panjang 2 sisi sejajar pada persegi panjang berbeda.
Nah, panjang dua pasang sisi sejajar ini sama, dan ini sama ini sama, dan tapi AB dengan AD ini berbeda panjangnya, gitu ya. Terus kemudian semua sudut dalam persegi panjang adalah sudut siku-siku. Nah, tadi sama yang seperti di atas tadi, semua sudutnya siku-siku. Persegi panjang memiliki dua diagonal yang saling berpotongan dan memiliki panjang yang berbeda. Diagonal yang saling berpotongan memiliki panjang yang berbeda, ini ya. Terus kemudian sudut-sudut berseberangan dalam persegi panjang sama besar, namun sisi-sisi berseberangan memiliki panjang yang berbeda. Nah, itu tadi ciri-ciri dari persegi panjang, sifat-sifat persegi panjang itu ya. Dan kita next lanjut ke luas dan keliling untuk persegi panjang. Nah, ini persegi panjang memiliki rumus luas itu A kali B. Nah, ini A kali B atau panjang kali lebar. Nah, ini ya, kalau teman-teman itu panjang kali lebar. Nah, panjang itu sisi yang panjang. Nah, di sini sisi yang panjang apa? Sisi AB. Nah, sisi lebarnya apa? CB, BC. Nah, jadi kita misalkan AB itu A dan BC itu B, atau teman-teman bisa misalkan AB itu P, BC itu L. Nah, jadi nanti ketemu luasnya panjang kali lebar gitu ya. Terus untuk kelilingnya masih sama seperti rumus dari keliling-keliling sebelumnya. Pokoknya kalau keliling itu semua sisinya itu dijumlahkan, nah itu ketemu nanti hasilnya keliling gitu. Terus kemudian kita jajar genjang. Nah, ini jajar genjang. Ini gambarnya seperti ini ya, jajar genjang. Nah, kayak persegi panjang tapi dia lebih miring. Jadi lebih miring gitu. Nah, untuk sifat-sifatnya ini memiliki 4 sisi yang berlawanan dalam pasangan yang sejajar. Nah, ini 4 sisi yang berlawanan dalam pasangan yang sejajar. Nah, ini di AB sejajar dengan DC dan CB sejajar dengan AD. Nah, ini ya. Jajar genjang memiliki 4 sudut yang jumlah total sudutnya ini 360 derajat. Nah, ini jadi sudut ABCD ini kalau ditotal nanti 360 derajat. Nah, terus untuk panjang dua pasang sisi sejajar pada jajar genjang sama, panjang dua pasang sisi sejajar. Nah, ini panjangnya sama. Terus untuk sudut-sudut dalam jajar genjang berhadapan memiliki besaran yang sama, dan sudut-sudut sejajar memiliki besaran yang sama. Nah, ini sama ini, sudut B dengan sudut D ini sama besarnya, dan sudut A sama sudut C ini juga sama besarnya. Nah, terus ini jajar genjang memiliki dua diagonal yang saling memotong pada titik tengah. Nah, ini diagonal yang memotong pada titik tengah. Terus kemudian jajar genjang memiliki simetri lipat dan simetri putar. Dia memiliki simetri lipat dan simetri putar. Lanjut ke luas dan keliling jajar genjang. Ini ya, yang luas keliling jajar genjang, yaitu untuk luasnya yang pertama itu kita ketahui dulu alasnya. Alas jajar genjang itu pasti di bawah. Nah, alasnya itu di bawah. Terus kemudian tinggi di sini dari titik D. Nah, bukan ini ya, bukan AD dan BC ini bukan tinggi. Ini sisi miringnya jajar genjang. Nah, kalau tinggi itu sisi tegaknya dari jajar genjang. Nah, ini garis tegaknya jajar genjang itu namanya tinggi. Nah, jadi luas dari jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Nah, tuh. Terus kemudian untuk kelilingnya itu sama dari tadi, jadi semua sisi itu dijumlahkan ya untuk kelilingnya. Kita masuk ke trapesium. Nah, di sini ya, trapesium itu dibagi menjadi trapesium sama kaki. Ini trapesium siku-siku, dan ini trapesium sembarang. Nah, ini jadi ini sifat umumnya trapesium aja ya. Nah, ini sifat umumnya trapesium memiliki 4 sisi yang panjangnya bisa berbeda-beda. Jadi 4 trapesium itu ada yang memiliki sisinya itu panjangnya sama, ada yang berbeda-beda
trapesium memiliki 4 sudut yang jumlah total sudutnya itu 360 derajat. Nah, ini pasti 4 sudutnya itu totalnya 360 derajat, seperti kayak tadi jajar ginjang tadi 360 derajat ya teman-teman. Terus kemudian panjang sisi trapesium bisa berbeda-beda. Terus sudut-sudut dalam trapesium bisa beragam, bisa siku-siku, tumpul atau lancip. Nah, ini yang contoh trapesium siku-siku yang ini ya, trapesium siku-siku. Trapesium memiliki satu diagonal yang menghubungkan dua sudut berseberangan. Trapesium memiliki beberapa jenis, seperti trapesium sama sisi yang memiliki pasang sisi sejajar dan sudut berhadapan sama besar, gitu ya. Jadi jenis trapesium itu enggak cuma ini, sama kaki, trapesium siku-siku, trapesium sembarang, tapi juga semua sama sisi ada trapesium. Nah, ini next untuk luas dan keliling trapesium. Nah, ini di sini kita jelaskan ya. Ini berlaku untuk semua jenis trapesium, rumus ini. Jadi kita ketahui di sini rumus trapesium setengah kali AB tambah DC. Nah, AB ini adalah sudut yang sejajar. Nah, ini sudut AB dan DC ini sudut yang sejajar. Nah, jadi setengah kali AB tambah DC. AB DC ini jumlah sudut sejajar. Nah, ini ditambahkan lalu dikali tinggi. Tinggi trapesium itu adalah sisi tegak dari trapesium ya. Nah, ini adalah tinggi trapesium. Nah, untuk keliling tadi tinggal ditambahkan saja semuanya. Tinggal ditambahkan antara sisi satu dengan sisi yang lainnya. Semua sisi ditambahkan nanti ketemu jumlahnya itu ya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke belah ketupat. Ini belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sejajar. Belah ketupat memiliki 4 sudut yang jumlah total sudutnya adalah 360 derajat. Nah, ini saya jelaskan dulu. Ini 4 sisi yang sama-sama panjang dan sejajar itu sisi AD, DC, CB, AB. Ini jumlah sudutnya sama panjang dan sejajar. Nah, ini kayak persegi tapi lebih beda. Kayak jajar ginjal tapi juga beda. Jumlah sudutnya 360 derajat, terus semua sisi belah ketupat memiliki panjang yang sama. Nah, ini sisinya itu sama semua ya. Jumlahnya 4, jadi panjangnya sama. Sudutnya juga sama, berhadapan sama. A dengan C ini saling berhadapan, terus B dengan D ini juga saling berhadapan, tapi sudutnya sama. Terus kemudian belah ketupat memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan, tegak lurus dan memiliki panjang yang berbeda. Nah, ini AC ini diagonal yang berpotongan tegak lurus dengan BD. Tapi panjang dari AC dengan BD ini berbeda kalau dilihat dari mata kita ya. Panjang yang AC daripada BD. Nah, itu belah ketupat memiliki simetri lipat dan simetri putar. Terus kemudian, nah ini luas dan keliling belah ketupat. Nah, ini tadi belah ketupat tadi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, terus memiliki diagonal yang tegak lurus. Nah, di sini ya luas belah ketupat itu setengah kali diagonal 1. Anggap aja diagonal 1 itu yang panjang. Jadi kalau teman-teman ngerjain itu diagonal 1 biasain yang panjang aja, yang tegak lurus panjang, terus diagonal 2 ini yang pendek. Tapi dibalik juga bisa sih, jadi nggak masalah. Selama kalian ngerjainnya benar kan nggak apa-apa, jadi gitu. Terus kemudian untuk keliling itu tinggal semua dijumlahkan. Nggak jauh berbeda dari yang bangun-bangun sebelumnya. Pasti untuk keliling itu adalah jumlah sisi sejajar, jumlah sisi yang ditambahkan. Dan sisinya luar itu dijumlahkan pasti ketemu kelilingnya, jadi jangan bingung. Terus kita kemudian ke bangun datar yang terakhir, yaitu layang-layang. Nah, ini layang-layang ini memiliki 4 sisi yang berlawanan dalam pasang yang tidak sejajar. Ini 4 sisi yang berlawanan, ini sisinya 4 dan saling berlawanan dan tidak dalam pasangan yang tidak sejajar. Nah, tidak sejajar ya pasangannya.
layang-layang memiliki 4 sudut dengan jumlah totalnya 360 derajat, sama seperti bangun-bangun datar sebelumnya itu mempunyai 4 sudut yang total jumlahnya itu 360 derajat. Nah, kemudian panjang dua pasang sisi yang tidak sejajar pada layang-layang bisa berbeda-beda. Sudut-sudut dalam layang-layang berhadapan memiliki besar yang sama, dan sudut-sudut sejajar memiliki besaran yang sama. Nah, ini jadi sudut-sudut di layang-layang itu memiliki besar sama. Nah, ini sudut B dan sudut D ini ya contohnya. Nah, ini sudut B dengan D ini besarnya sama. Terus kemudian layang-layang memiliki dua diagonal yang saling memotong pada titik tengah. Nah, ini garis C dengan A dan D dengan B ini tegak lurus, tadi pemotongan di tengahnya. Layang-layang memiliki simetri lipat dan simetri putar. Oke, kita masuk ke luas dan keliling layang-layang nih. Untuk luas dan keliling layang-layang, ini layang-layang sama kayak rumusnya kayak belah ketupat tadi ya, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, ini diagonal 1 yang panjang, diagonal 1 2-nya yang kesini, jadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dibalik pun nggak masalah, yang penting hitungnya nanti benar. Terus untuk kelilingnya tinggal ya kita jumlahkan aja semua sisinya, jadi gitu. Oke ya. Jadi ini tadi kita udah bahas semua dari bangun datar segi 4 ya khususnya. Nah, itu semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat dipelajari dengan baik, dapat jadi bahan acuan materi pembelajaran kalian gitu ya. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat matematika.